umur kita yang masih umur 20 tahun ya, ini pastinya tenaga kita masih besar ya. Ibaratkan sebuah lampu merah, ini adalah masih fase hijau. Ini adalah kuning. Ini kita di umur segini harus berhati-hati ya, karena itu ada beberapa pendapat ulama ataupun para ustadz kiai kita, kalau di umur 40 tahun ya kita harus sudah mulai ya mengingat kembali ya tujuan akhir kita, yaitu kehidupan kita ataupun ya kematian kita di akhirat ya, tujuan kita. Nah, walaupun sebenarnya tidak harus menunggu di umur 40 tahun ya, tapi di umur 20 tahunan juga kita kan harus sudah mulai mengingat yang namanya kematian ataupun kehidupan kita di akhirat nanti ya. Tapi biasanya di umur 20 tahunan kita masih nyantai gitu ya, masih ngerasa wah masih lama lah dan sebagainya. Padahal ya di umur 20 tahunan ya ataupun di masa-masa muda kita nggak ada yang tahu ya kapan ajal itu menjemput kita seperti itu. Karena banyak juga ya adik tingkat saya yang beda 5 tahun dan sebagainya, ternyata duluan gitu ya, kita di wanti-wantian juga. Antum ditinggal ya? Nah, di sini ya, ibaratkan lampu merah di jalan nih udah danger lah. Ya, sudah harus hati-hati nih. Ya, yang bagi umur 60 tahunan seperti Pak Jaja mungkin nih. Oh, lebih Pak Jaja. Ujung-ujung itu lampu hitam Ya. Nah, kalau di umur 20 tahun ya kita ya biasalah ya. Kita berpikirnya secara usia masih senang-senang dan sebagainya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ya terkait dengan kebutuhan. Nah, bisa diperhatikan kembali, kalau di umur 20 tahun kebutuhan kita apa sih? Ya, masih kecil ya. Kebutuhan kita tuh masih kecil banget ya, paling jalan-jalan, traveling, naik gunung yang saya rasain ya. Di umur bahasanya ya makanan jajan yang belum kita pernah makan dan sebagainya seperti itu, atau mengunjungi sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi gitu ya. Tujuannya have fun lah, tujuannya senang-senang, liburan dan sebagainya. Nah, tapi ya kalau di umur ya 40 tahunan ya pastinya kita sudah mulai berpikir anak sekolah gitu ya. Terus anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ya, bahkan kuliah. Udah banyak banget nih yang namanya kebutuhan di umur 40 tahunan, betul gak? Ada yang mau menolak gak di umur 40 tahunan ini ya lagi fase-fasenya ya puncak-puncaknya ataupun meranjak kebutuhan itu sangat banyak ya. Sangat banyak sekali ya. Nah, terus di fase yang ini ya di umur 60 tahunan ya kita apalagi ya anak mau nikah, betul ya? Ya, terus apalagi anak ada yang masih harus kuliah, sekolah, bahkan maaf ya ada beberapa anak yang memang tidak bisa mandiri secara pribadi seperti itu. Nah, sehingga dia walaupun sudah menikah dan sebagainya masih nempel dengan orang tua ya. Nah, ini yang memang walaupun secara umur saya juga belum mencapai di fase ini, tapi saya memperhatikan gitu bahwasannya ya ini mengkhawatirkan ya kalau anak sudah dewasa bahkan sudah menikah tapi masih nempel dengan orang tuanya aja gitu ya, dalam arti maaf ya masih menyusahkan orang tuanya. Padahal ya kalau sudah menikah minimal bisa membiayai kebutuhan ya orang tua, bukan lagi nempel lagi dengan orang tua seperti itu ya. Nah, jadi bisa kita lihat ya, kalau di usia 20 tahunan ya, usia kita masih fresh, kebutuhan kita masih sedikit ya. Tapi kalau di umur 40 tahunan ya, di umur-umur masa-masa di akhir produktif, karena memang yang produktif itu di umur 20 sampai 40 tahunan ya. Nah, tapi kebutuhan kita juga ya seimbang dengan umur kita ya, produktif, tapi umur kita produktif
tapi kebutuhan kita juga akan semakin banyak. Ya, ini saya udah mulai masuk fase seperti ini ya. Anak SD gitu ya, kita kan pengen SD yang bagus gitu ya. Di Pandeglang sebutnya misalkan SDT, nah SDT itu sudah di angka 8 jutaan. Itu baru masuk SD kelas 1 gitu ya, TK-nya aja udah 6 jutaan. Saya kemarin 6 jutaan gitu ya. Nah, insya Allah beberapa waktu lagi anak saya masuk di SDT, nah itu udah harus di angka 8 jutaan. Nah, itu kalau masih di umur 40 tahunan tuh, nanti dia masuk SMP itu mungkin udah sekitar 12. Kurang lebih prediksi. Bahkan ada pesantren yang sekelas untuk seumuran SMP itu ada 30 juta. Ya, dan sebagainya. Nah, sangat besar sekali ya. Nah, jadi ya secara umur ya kalau dilihat berkorelasi dengan kebutuhan, nah akan semakin besar ya. Nah, kita lihat tenaga kita ya. Kalau di umur 20 tahunan tenaga kita masih besar ya, masih besar banget ya. Ya kalau ibarat tenaga umur 20 tahunan naik motor dari Jakarta, dari Pandeglang ke Jakarta bolak-balik juga masih dijabanin gitu ya. Masih berani dan sebagainya gitu ya. Nggak pakai jaket ya. Manjat pohon kelapa. Manjat pohon kelapa pun masih berani gitu ya. Tapi kalau di umur 40 tahunan ya, diajak main futsal juga udah mulai ngos-ngosan. Ya, tidak berlaku untuk Pak Jaja. Karena Pak Jaja memang konsisten ya, alhamdulillah. Ya. Nah, tapi di umur 40 tahunan secara umum ya, bahkan naik gunung pun sudah mulai terasa gitu ya. Saya juga di umur 20 tahunan menjelang 40-an nih udah mulai terasa lah beda gitu ya. Udah rada berat gitu ya kalau udah di umur 40 tahunan. Nah, lanjut kalau di sini ya bisa kita lihat tenaga kita semakin kecil ya. Jadi apa artinya? Kebutuhan kita besar ya. Kebutuhan kita besar tapi tenaga kita kecil ya. Sama halnya dengan kebutuhan kita juga besar tapi ya sedang atau berkurang ya. Tenaga kita sudah berkurang ya. Nah ini jadi betapa pentingnya kita harus membangun bisnis. Dan ada satu kata yang saya ingat sekali baru-baru ini, bahwasannya cepatlah membangun bisnis karena tidak selamanya kita bisa bekerja dengan orang lain, betul gak? Iya. Ya, bahkan saya perhatikan teman-teman saya ya, yang dulu sekolah, yang dulu satu kuliahan gitu ya, masih nempel dengan orang tuanya, masih minta orang tuanya dan sebagainya, memilih bekerja gitu ya, setelah nikah, ini terutama untuk perempuan, disuruh berhenti sama suaminya, akhirnya bingung, biasanya ya kesana kemari untuk mencari kerja, mencari pendapatan, akhirnya stagnan di rumah saja, yang ngurusin suami, ngurusin anak gitu ya. Tapi kebutuhan terus bertambah gitu kan. Kalau misalkan bahasanya suami kondisinya bagus, ya itu no problem ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kebutuhannya semakin besar, ya pendapatan suaminya tidak terlalu besar, tetap harus ditopang oleh istri gitu ya. Nah itulah yang harus kita betul-betul ya perhatikan. Nah, dan di sini juga dalam arti ya nafsu dalam arti kebutuhan kita besar, ya. Tapi secara tenaga kita kecil nih, ya. Keinginan dan sebagainya. Nah, kalau dulu di umur 20 tahunan, di umur 40 tahunan, mungkin di antara kita beberapa ya ada yang namanya anti dengan ya jual beli. Iya. Jual beli anti itu. Ya sales, marketing ya, dagang itu anti lah. Tapi kalau di umur 60 tahunan, biasanya orang-orang seperti itu udah mulai suka jual. Ya, sudah mulai suka jual. Tapi apa yang dijual? Ya, rumah sendiri. Ya. Sawah orang tua dijual. Sawah warisan, tanah warisan dijual. Nah, sehingga ini sering terjadi, ya tadinya tinggal di kota, ya sudah masuk umur 42 sampai 60-an, akhirnya pindah ke
ke desa karena hartanya udah habis. Ya, rumah yang di kota sudah dijual, akhirnya pulang ke desa pun masih ngontrak. Nah, itu kondisi seperti itu kebanyakan. Nah, maka dari itu harus betul-betul kita perhatikan di fase umur 40-an dan 60-an. Umur berapa? Nah, di fase ini di fase ini kita ya Kembali. nah, ya kan? Nah, di fase ini Bapak Ibu semua kita 14 tahun, Mbak. membutuhkan namanya solusi, ya. Betul nggak? Betul. Di masalah-masalah seperti ini, di problem hal seperti ini kita membutuhkan solusi. Nah, ya kita sempurnakan gambarnya. Kita sempurnakan gambarnya. Nah, saat ini ya kita sudah bertemu dengan sebuah peluang usaha dan Antum gak dulu. sebuah peluang usaha dan perusahaan yang tepat dan cepat. Ya, kenapa saya katakan tepat dan cepat? Karena sudah ribuan orang berhasil di bisnis ini. Allah. Ya, bukan hanya 1-2 orang yang bisnisnya ya berhasil di sini. Ya, lagi-lagi bisnis ini, perusahaan ini bukan katanya, tapi nyatanya. Ya, bukan katanya tapi nyatanya. Dan saya sudah bertemu dengan orang-orang itu kaki napak gitu. Nyata gitu loh. Real gitu loh. Rekeningnya 1 miliar itu benar-benar ditunjukin. Ya, jadi ada namanya Pak Adi Slamet atau Slamet Riyadi. Nah, panggilannya Adi Slamet. Nah, itu sampai menunjukkan 2 kartu ATM ya BSI Priority, warnanya hijau, warnanya hitam. Namanya Black Card. Nah, Black Card itu saldo minimal mengendapnya 500 juta minimal gitu. Dan ditunjukin 2 memang, bener-bener 2 gitu loh. Ya, artinya apa? Kalau udah 2 kartu itu minimal saldonya itu 1 miliar saldonya. Dan pastinya lebih kalau beliau. Karena pendapatan beliau itu sudah 7 miliar. Setelah bergabung 3 tahun. Hanya dalam waktu 3 tahun Pak Adi Slamet ya itu sudah berhasil mengumpulkan sampai 7 miliar. Uang Nah, daun. modalnya berapa tadi ya? Misalkan di sini Anda ya. Modal awalnya hanya 2,6 juta ya. Hanya 2,6 juta. Ya. 2.600.000. 2.600.000 untuk mendapatkan 1,67 miliar ya, modalnya kecil ini. Ya, kenapa dikatakan kecil? Karena tujuannya yang sangat besar. Ya, kalau misalkan modal di 2,6 untungnya cuma omsetnya cuma 5 juta ya, besar. Ya, tapi karena tujuan kita sangat besar, ya ini kecil dikatakan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ya. Nah, bisnis seperti ini ya. Ini bisnis seperti ini kita seperti pemilik pabrik ya. Kira-kira kalau ya sebuah perusahaan besar yaitu pabrik bisa gak dijalankan oleh 1 orang? Bisa gak? Gak bisa. Iya. Pasti dia butuh yang namanya direktur ya. Dia pasti membutuhkan namanya manajer ya. Yang dia butuh bagian finance, dia butuh bagian kepala bagian produksi sampai kepada kepala gudang. Gitu ya. Nah, di sini ya sama halnya kita seperti berbisnis ya, lagi-lagi kembali lagi ya. Di sini sama halnya dengan kita berbisnis di pabrik ya. Kita membangun sebuah pabrik. Ya, karena kita tahu kita nggak mungkin bisa menjalankan ya sebuah usaha besar ini sendiri, maka konsepnya sederhana ya, ajak 2, bina 2, duplikasi. Ayo coba kita ulangi nih, ajak 2, bina 2, duplikasi. Kita awali pasti semuanya dari satu kiri, 1 kanan ya. Kenapa pertanyaannya, kenapa kalau kita harus ajak orang? Karena kita nggak mungkin membangun sebuah perusahaan besar ini sendiri, nggak mungkin.
Ya, Bu Irna bisa nggak ngurusin Pandeglang yang sebesar ini sendiri? Nggak bisa. Butuh yang namanya kepala dinas pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak mungkin Bu Irna, saya betapapun Pak Tanto nggak mungkin bisa ngurusin Pandeglang yang sebesar ini. Nah, yang namanya bisnis pastinya ya kita akan terus bertumbuh dan berkembang. 1 sampai 2 tahun ya. Di sini 10 ya, 10 kiri, 10 kanan, betul ya? Ya. Terus kita menjalankan, terus kita berjuang 100 kiri, 100 kanan. Ya, ingat ya, ini 1 sampai 3 tahun, bukan sebulan sampai 2 bulan, tapi setahun sampai 3 tahun ya, ini akan terus berkembang. Ya. Ini sudah ya. Ini dapat ya Motorcast ya. Selanjutnya 300 kiri, 300 kanan ya. 1.500 kiri, 1.500 kanan. Dan yang terakhir adalah ya 3.000 kiri, 3.000 kanan. Ya, intinya apa? Intinya jangan pernah kita sampai berhenti. Karena sesungguhnya kegagalan itu adalah orang yang berhenti untuk terus berusaha. Tapi bagi orang yang terus berusaha tidak ada kata gagal. Karena suatu hari nanti pasti kita akan mencapai titik terbesar ini. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, Amin. ada yang mencapai ini setahun kurang, ada nggak? Ada. Ada gak yang nyampe ya hanya 1 tahun lebih, 1 tahun 2 bulan, ada gak? 14 bulan? Ada. Ada gak yang nyampe 3 tahun seperti ini, ada gak? Ada. Jadi semua itu tergantung dari kinerja kita dan mindset kita, betul. Ya, bahwasannya kualitas hidup kita itu tergantung dari mindset kita, dari cara berpikir kita. Kalau kita berpikir ini mudah, maka Allah mudahkan. Tapi kalau kita berpikir ini sulit, maka Allah persulit. Karena kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, jadi memang motivator terbaik untuk diri kita adalah ya diri kita sendiri. Ya, faktor eksternal itu hanya sebagian besar. Maka dari itu, ya kita berpikirnya bahwa ini mudah, ini mudah, ini mudah, ini mudah. Walaupun kondisinya agak sulit, tapi karena cara berpikir kita ya mudah, maka Allah akan mudahkan. Ya, ini Big Mokes ya, Big Mokes, dan ini luxury. Ya. Nah, masya Allah ya. Nah, ya. Bahkan ya di perusahaan ini sudah ada yang sampai ya 20.000 kiri, 20.000 kanan. Contohnya siapa? Yang Suroto, ya, yang taruh nasional kita, yang paling atas. Siapa? Yang Suroto namanya. Ya, pendapatan beliau itu sudah mencapai, ya saya bisa jelaskan satu persatu nih. Yang paling atas itu sudah sampai 55 miliar. Ya. Jadi di atas itu ya, ini Pak Feb ya bahasanya ya, Pak Haji Febrian nih misalkan. Nah ini secara atas nih, Insinyur Randu nih, Mas Randu. Nah di sini, nih Haji Suroto. Nah ini pendapatannya udah sampai 55 miliar. Ini kita prediksi ya, karena beberapa kali wawancara seperti itu. Di bawahnya anggaplah ya, ini Pak Haji Ahnan Haris, orang Jogja, punya 2 rumah, yang satu 5 miliar, yang satu 10 miliar real. Saya hafal banget warna catnya warna putih rumahnya. Nah di bawahnya lagi ini ada, ini masih banyak lah ya, ini masih banyak nih, ya. Ini ada AKP Rini,
Ini ada Pak siapa namanya? Pak Amir Maser. AKP polisi ya kan. Betul. Polisi aktif. Polisi aktif AKP ini ya, dia tugas secara kenegaraannya itu di Banjarmasin. Sampai detik ini masih sangat aktif dia. Saya prediksi nih ya, dari beberapa video testimoni, saya prediksi beliau ini sudah lebih dari 17 miliar. Dan penyampaian beliau sendiri pada ya di tahun 23 tahun ya, lebih tepatnya di 2018-2019 beliau baru gabung di bisnis PTBS ini. Ya, itu sudah 23 tahun belum punya apa-apa. Beliau. Sudah 23 tahun aktif di Polri tapi tidak punya apa-apa. Tapi di keaktifan beliau di sekarang 4 tahun kemudian di 27 tahun, Masya Allah atas izin Allah, beliau sudah sampai 17 miliar lebih. Pak Amir Maser ini sudah lebih dari 13 miliar. Gara-gara di BES ini. Karena beliau tahu ya bahwasannya kenapa beliau totalitas di bisnis PTBS ini ya. Karena beliau tahu potensinya sangat besar. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa membangun tim di Pandeglang ini ya, mulai kecil, mulai besar, bahkan sangat besar insya Allah. Ya, asalkan kita sama-sama terus bergerak gitu. Nah, jadi seperti inilah ya, bahwasannya harus betul-betul kita perhatikan, pasti semuanya sudah masuk ya. Ya, pada fase 40 tahun. Nah, tapi ya di konsep ini juga kita bisa tambal sulam. Ya. Bisa tambal sulam ya. Nah, alhamdulillah di PTBS ini tidak misalkan anak muda timnya harus anak muda semua, tidak. Ya, maaf. Ya, orang tua semua tidak. Ya, kita bisa di mix ataupun kita bisa gabung dengan anak-anak muda. Nah, maka dari itu perlu kita ya mencari mitra itu di kalangan mahasiswa ataupun di kalangan alumni SMA, MA, ya SMK dan sebagainya. Kira-kira ada gak yang lulusan SMA ya dia sukses di PTBS? Ada gak? Ada. Contohnya Pak Yana Mulyana. Pak Yana Mulyana ini baru lulus SMA ya pada masa itu tahun 2018an. Jadi umurnya baru sekitar 23 tahun. Utang orang tuanya tadi berapa? Ada yang hafal tadi? Utang orang tuanya ada berapa? 500 ya. juta. Berapa? 500 juta. Nggak nyampe padahal. Beliau itu utang orang tuanya itu hanya sekitar 30 atau 70 juta. Ya. Ini penyampaian dari Cap sendiri ya. Kapten Nur. Nggak terlalu besar, tapi sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan ya, seorang anak baru lulus SMA berjuang beberapa tahun saja, 1-2 tahun, tapi sudah bisa melunasi utang orang tuanya ya. Nah, maka dari itu kita harus maksimalkan tim di umuran 20 tahun ini nih ya. Kalau umur 40 tahun, 60 tahun kita ngambil pengalamannya. Tapi kalau di umur 20 tahunan kita ngambil semangat dan tenaganya. Ya. Cewek juga boleh ya, cewek ya? Cewek cowok boleh, asalkan jangan bencong aja dibawa ke sini. Bisa masuk. Bisa gagal fokus nanti. Ya. Colak-colak bahaya nanti. Ya. Ngamuk semua. Modalnya berapa tadi? Hanya 2,6 juta. Ya. Nah, tambahan saya ya, untuk bergabung di bisnis ini modal utamanya bukan uang. Ya, percaya gak? Untuk bergabung di bisnis yang besar ini modal utamanya bukan uang. Ya. Karena kalau modal utamanya uang tapi tidak ada kemauan, dia tidak akan pernah mau bergabung di bisnis ini. Ya. Maka dari itu modal utamanya adalah mau. Berawal dari satu kata dan hanya 3 huruf ini, kita mau apa nih? Kita mau berubah, ya. Ya, kita mau sukses.
Sukses malu-malu. Ya, kita mau sukses, ya. Kita mau membantu orang, ya. Membantu orang, ya. Membantu orang tua bahkan. Nah, jadi benar memang rumusan bisnis itu adalah hanya dua pertanyaannya, mau atau tidak. Kalau kita mau, ya kita harus belajar. Ya kita harus gabung, kita harus mau belajar, kita harus mau praktek. Ya, kita mau harus berkorban. Ya. Resikonya apa sih bisnis di PTBS ini? Cuma satu resikonya. Ditolak. Kalau ditolak kita ada ya kerugian secara material nggak ada. Ya. Maka dari itu rumusan ditolak itu siapkan ya dalam diri kita ya 10.000 penolakan. Saya yakin banget ya, nggak nyampe 10.000 orang menolak kita udah sampai titik ini. Siapkan mental kita, di dalam diri kita 10.000 penolakan, saya yakin sekali, 100% saya yakin bahwasannya ya tidak akan sampai 10.000 orang menolak kita sudah mencapai titik ini. Jadi siap berjuang di PTBS? Siap. Siap sukses di bisnis PTBS? Siap. Ini bisnis berjamaah, nggak mungkin kita sendiri, nggak mungkin. No. Ya. Ini bisnis berjamaah. Harus bersama, berjuang bersama. Satu semangat, semuanya harus semangat. Ya, satu pemikiran, semua harus satu pemikiran. Satu nggak semangat, kita suntik biar semangat. Ya, satu ada kendala, kita tanya kendalanya apa, kita bantu. Ya, dan memang kita harus membangun kekeluargaan di tim ini. Ya, PTBS, go berkah, no riba, go baitullah. Ya, sekali lagi ya, PTBS, go berkah, no riba, go baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.